Ya, tadi kita doa baca 1 Korintus 10 ayat 4 ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ya, saya ingin membagikan kesan saya dulu terhadap ayat doa baca kita ini ya. Jadi kita semua itu minum minuman rohani yang sama. Ini frase yang sama. Ini maksudnya bagaimana ya? Kalau di dalam catatan kaki bilangan 17 ayat 6 dikatakan bahwa kita tuh perlu memiliki kedudukan untuk minum. Apa maksudnya? Sama seperti bangsa Israel tadi, mereka disuruh berkumpul untuk minum minuman rohani yang sama ya. Kata yang sama. Lalu tadi catatan kakinya kita perlu memiliki kedudukan untuk minum. Ya, kedudukan untuk minum di sini tuh sama seperti bangsa Israel tuh berkumpul ya. Apa maksudnya? Ya, ini ada kaitannya dengan 1 Korintus 12 ayat 13 bahwa ya kita diberi minum itu di dalam satu roh. Ya. Inilah yang dimaksudkan minuman rohani yang sama. Apakah ini minum minuman rohani dari satu roh? Ya. Batu karang itu adalah Kristus. Ketika Tuhan berkata kepada Petrus bahwa dia akan membangun gerejanya di atas batu. Ya, batu karang inilah yang terus mengikuti umat Israel. Ya, pasti mengikuti karena umat Israel itu dibangunnya di atas batu karang ini. Dalam makna rohaninya gereja, kita sebagai Israel yang sejati dibangun di atas batu karang ini. Batu karang ini adalah kedudukan yang tepat untuk kita menerima air hayat. Batu karang ini mengikuti kemanapun kita pergi. Karena batu karang ini adalah dasar gereja. Ya, itulah yang dimaksudkan catatan kaki bilangan 17 ayat 6 bahwa kita perlu memiliki kedudukan untuk minum. Kedudukan apa ini? Ini adalah tumpuan keesaan, tumpuan lokalitas. Sama seperti bangsa Israel disuruh berkumpul. Jadi kalau kita berada di dalam perpecahan, maka minuman yang akan diminum di dalam perpecahan itu pasti minuman yang tidak sama. Karena kedudukan mereka tidak berada di dalam satu roh.
Sedangkan 1 Korintus 12 ayat 13, untuk dapat minum kita harus berada di dalam satu roh. Satu roh ini adalah roh apa? Roh tubuh. Jikalau kita ada di dalam tumpuan yang tepat, maka kita punya kedudukan yang tepat untuk minum dari satu roh, ya. Tetapi perkara tumpuan yang tepat ini juga bukan hanya berdasar kepada apakah kita bersidang di gereja lokal atau tidak, bukan hanya itu. Kedudukan ini bersifat batini dan rohani. Memang kita perlu melihat konsepsi tumpuan lokalitas, penting. Tetapi setelah melihat konsepsi tumpuan lokalitas, kita harus maju untuk menjadi satu roh dengan saudara-saudari di lokal kita. Ya, memang banyak saudara-saudari sudah bersidang di tumpuan yang tepat di gereja lokal, tetapi karena tidak melatih roh, sehingga tidak bisa menjadi satu roh dengan saudara-saudari. Ini pun juga merupakan satu kedudukan yang tidak tepat. Ini akan menyebabkan apa? Kita kekurangan air, ya. Kita harus terus-menerus berlatih menjadi satu roh dengan saudara-saudari. Ini kedudukan untuk minum. Minum apa? Bukan sekedar minum air hayat, tetapi minum air hayat yang sama. Minum minuman rohani yang sama. Ya, ada perkataan yang sama, itu garis bawahi. Syaratnya kita harus ada di dalam satu roh, ya. Karena 1 Korintus 12:13 mengatakan bahwa kita diberi minum dari satu roh, ya. Nah, yang menjadi satu roh itu apa? Jiwa kita. Karena kalau secara roh saja kita sudah menjadi satu roh. Tetapi seringkali di dalam jiwa kita terpecah belah. Yang diberi minum ini kan jiwa kita. Jiwa kita harus minum. Ya, minum dari roh itu. Sama seperti mana tersembunyi, itu kemarin kita bahas, itu bukan sekedar Kristus, tetapi Kristus yang sudah menjadi hayat kita. Demikian juga air ini bukan hanya sekedar roh Allah, roh kudus saja, tetapi juga roh kita. Roh kita inilah sebagai sumber air itu. Dan yang meminumnya siapa? Yang meminumnya jiwa kita. Jiwa kita lah yang terus-menerus perlu disuplai oleh air hayat ini. Dan kedudukan kita harus tepat. Jiwa kita harus dibaurkan dengan roh. Satu roh bersama dengan saudara-saudari. Inilah kedudukan yang tepat untuk minum. Pertama-tama kita ada di gereja lokal, tapi nggak cukup hanya berada di gereja lokal. Kita harus maju melatih roh, masuk ke dalam roh itu. Roh itu adalah tubuhnya, roh tubuh, lalu kita tenggelam di dalamnya. Dan kita akan minum roh itu, ya. Semakin kita konsisten sedemikian, kita akan semakin dijenuhi. Akhirnya apa? Seluruh diri kita dijenuhi oleh roh itu,
Ya, pertama-tama kita sudah dibaptis ke dalam satu roh, dan setelah dibaptis kita masih harus terus berlanjut minum dari roh itu, ya, terus menerus sampai selama-lamanya, ya. Dan Yesaya 12 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa air itu adalah air kegirangan, ya. Jadi kalau kita minum air ini, namanya orang yang bergirang itu bagaimana? Artinya nggak ada masalah gitu, ya, nggak ada keluh kesah, nggak ada komplain, nggak ada gerutu seperti bangsa Israel. Hati penuh dengan sukaria, ya, dari mata air apa? Mata air keselamatan, ya. Kita akan diselamatkan dari segala banyak masalah, saudara-saudari. Ya, jadi inilah pengalaman kita di gereja lokal. Jikalau kita terus maju melatih roh, berlatih menjadi satu roh dengan saudara-saudari. Satu roh ini adalah di dalam jiwa kita, maka semuanya ini yang akan membawa kita kepada mata air kegirangan, mata air keselamatan, ya. Disinilah kita sedang terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Ya, di ayat yang keempatnya, Yesaya pasal 12, bahwa pada saat kita sedang menikmati kegirangan di mata air keselamatan, saat itulah kita sedang menyeru nama Tuhan, ya. Panggillah namanya itu menyeru, ya. Menyeru itu adalah memanggil dia, ya. Kita tidak lagi hidup sendirian, kita menyadari kehadiran Tuhan, sehingga kalau orang-orang yang menyadari kehadiran Tuhan di dalam dirinya, di sisinya, di depannya, yang memimpin dia, pasti orang itu akan selalu memanggil personanya, ya. Memanggil namanya. Begitu kita mendengar kata memanggil namanya, ingat, ini sama dengan memanggil personanya, ya. Jadi kalau Anda menyadari kehadirannya di dalam batin Anda, di depan Anda, memimpin Anda melangkah, pasti Anda akan menyadari kehadiran personanya. Lalu Anda mulai memanggil, oh Tuhan Yesus. Ya, dikit-dikit panggil, dikit-dikit panggil dia, ya. Saudara kita mau angkat telepon, panggil dulu dia, Tuhan, aku mau angkat telepon di Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Lalu dia mulai menelepon. Ingin bertemu dengan seseorang, Tuhan Yesus, aku mau ketemu orang ini Tuhan. Mungkin hanya gitu aja, nggak minta apa-apa, hanya dikit-dikit bercerita. Oh Tuhan, dipanggil Tuhan. Ketika Anda ingin berbelanja, Tuhan, aku sekarang mau belanja ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Dikit-dikit panggil dia, dikit-dikit panggil dia. Oh, itu adalah orang-orang yang sedang ada di mata air kegirangan, mata air keselamatan. Hidupnya gak ada masalah, saudara-saudari.
Ya, dikatakan bahwa masalah di antara umat Allah itu karena kekurangan air sebetulnya. Ya, dan sumber mata airnya kan ada di dalam roh kita, saudara-saudari. Jadi sumber masalah itu bukan ada di luar sebetulnya. Kelihatannya sumber masalah tuh adanya di luar kita. Ya. Mungkin kondisi bisnis, usaha, penghasilan lagi ada gangguan. Kelihatannya itu ada masalah di luar ya. Ada orang-orang yang bikin kita susah. Ada peristiwa terjadi di sekitar kita ya, kelihatannya itu masalah semua itu. Tapi jangan tertipu saudara-saudari, jangan tertipu. Itu tuh semuanya bukan masalah sebetulnya. Masalah yang sejati itu sebetulnya adanya di dalam batin ya. Kesaksian dan kehidupan para rasul, saudara-saudara kita di depan, seharusnya kita bisa belajar di luar tubuh mereka, di lingkungan mereka. Banyak masalah, orang-orang jahat, peristiwa, bencana, banyak masalah. Tidak ada para rasul yang hidup dalam situasi yang tenang tanpa gejolak di luaran. Tetapi masalah yang sesungguhnya yang sudah dibereskan oleh para rasul dan saudara-saudara kita di depan, itu adalah masalah yang di batin. Asal masalah yang di batin beres, maka masalah yang di luar ya itu akan menjadi tersekat dengan kita ya. Kita hidup di tengah-tengah masalah yang bergejolak di luar, tetapi nggak kerasa gitu oleh kita itu ya. Tidak bisa menyentuh kita gitu, masalah-masalah itu tuh. Kita tuh hanya jadi seperti orang yang menonton saja ya. Air gelombang yang begitu dahsyat yang mengombang-ambingkan situasi dunia itu hanya kita nonton saja, seperti ada di sebuah akuarium yang bergejolak air, di sana ada banyak perkara, tetapi kita berada di luarnya ya. Kita hanya menonton saja. Semua gejolak, badai, topan, angin, ribut itu tidak dapat menjamah kita. Karena posisi kita tuh sudah terpisah ya. Kita masuk ke dalam roh, suatu ruangan yang benar-benar melindungi kita dari rasa sakit, dari rasa benci, dari luka. Nggak bisa lagi ya. Cuma sering kali kita tertipu, saudara-saudari. Kita berusaha apa? Kita tertipu dan berusaha membereskan masalah yang di luar kita gitu. Kita beranggapan bahwa kalau kita bisa membereskan masalah yang ada di luar kita, maka batin kita tenang ya. Sehingga banyak saudara-saudari yang ditawari untuk ikut pelayanan, oh nanti dulu ya, saya beresin dulu masalah saya. Ya kalau anak-anak muda, oh nanti saya harus punya passive income dulu ya, baru saya bisa melayani. Ada banyak saudara-saudari mungkin konsepnya seperti itu. Mereka bisa melayani dengan tenang kalau udah ada passive income gitu ya.
Ya sebetulnya itu adalah pelayanan daging ya, karena bersandar kepada situasi yang di luar. Tidak hidup di dalam roh, bukan melayani oleh roh yang di batin. Semuanya itu adalah tipuan musuh, berusaha membereskan dahulu masalah yang ada di luar, baru mau baik-baik ikut Tuhan sampai kapanpun ya, sampai Anda meninggalkan dunia ini atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Masalah yang di luar tidak akan pernah beres, saudara-saudari. Tidak akan pernah beres. Sampai akhirnya waktu kita sudah terlambat, kita belum mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan ya. Jadi masalah di antara umat Allah, penyebabnya itu hanya satu, yaitu apa? Jiwa Anda kekurangan air, saudara-saudari. Jiwa Anda kekurangan minum air, dari mata air kegirangan ya. Memang masalah tumpuan lokalitas itu problem utama. Saudara-saudari yang mengalami bagaimana waktu itu menempuh kehidupan orang Kristen di atas tumpuan perpecahan ya, tidak memiliki pengalaman menyeru nama Tuhan, tidak. Ya, ada pengalaman menyeru nama Tuhan yang spontan ya. Kalau orang-orang lagi kepepet banget gitu, tanpa sadar dia pasti menyeru nama Tuhan. Tetapi itu pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu kebetulan. Pengalaman menyeru nama Tuhan yang konstan itu hanya dapat dialami di atas tumpuan yang tepat, kedudukan yang tepat. Itu sama seperti firman di kitab Mazmur, oh alangkah indahnya jikalau saudara-saudari tinggal di dalam kesehatian. Kesanalah Allah memerintahkan berkat hayat. Ya, jadi ini berbicara tentang tumpuan keesaan. Kita sudah ada di gereja lokal, tumpuan kita sudah tepat, bersyarat untuk kita bisa mengalami satu kenikmatan menyeru nama Tuhan, menimba air dari sungai, dari air, mata air kegirangan, mata air keselamatan, diselamatkan sehari demi sehari. Kita sudah ada di tumpuan yang tepat, tinggal kita melatih roh. Anda menyuruh orang-orang yang sedang tinggal di dalam perpecahan untuk melatih roh, untuk hidup di dalam roh secara konstan, itu agak susah. Mereka harus melihat perkara tumpuan, mencicipi perkara menyeru. Ya, dengan mencicipi, saya katakan mencicipi ya. Karena mencicipi sih bisa, tapi untuk masuk ke dalam kelimpahan, kegirangan ya, dari mata air kegirangan, orang-orang tuh harus berpaling ke pemulihan Tuhan di atas tumpuan keesaan, kedudukan yang tepat untuk meminum dari satu roh ya. Tetapi dengan mengajak mereka mencicipi menyeru nama Tuhan, mereka akan mulai merasakan dan tertarik. Dengan dirawat ya 6 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun, mereka bisa berpaling ya.
Jadi menyeru nama Tuhan ini adalah kuncinya, saudara-saudari. Ya, bukan Bible study, bukan pendalaman Alkitab, tetapi menyeru nama Tuhan yang pertama-tama dulu ya. Tanpa mengajak orang menyeru nama Tuhan, tanpa membuat orang mencicipi akhir itu melalui menyeru nama Tuhan, kebenaran apapun yang kita sampaikan itu sulit untuk membuat orang berpaling ya. Nanti dengan mencicipi menyeru nama Tuhan, orang-orang akan mulai dibereskan masalahnya ya. Oh, banyak sekali kesaksian, pengalaman bagaimana orang-orang berpaling karena mereka menjamah Tuhan melalui menyeru nama Tuhan. Ketika mereka sedang ada dalam masalah yang besar, mereka bertemu dengan saudara-saudari, kemudian mereka diajak mencicipi Tuhan, air hayat itu, minum roh itu melalui menyeru nama Tuhan. Mereka merasakan kelegaan ya. Mungkin masalah mereka masih ada saat itu, tapi mereka sudah merasa beres gitu masalahnya. Ada kelegaan. Besoknya diajak lagi bertemu, mau, semangat. Diajak sidang di rumah-rumah, mau ya. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan pemberesan masalah ya. Tapi kalau nggak dirawat, mereka pasti hanyut lagi. Karena masalah yang ada di luar diri mereka tetap ada gitu. Tapi mereka merasakan kelegaan. Apakah kelegaan? Kelegaan itu sebetulnya suatu bentuk pemberesan masalah. Ya, mereka merasakan khawatir mereka sudah mulai hilang. Itu apa? Itu kan pemberesan masalah gitu kan. Ya, lalu kita mulai terus rawat, menyeru lagi. Kita selalu tekankan jangan kurang menyeru ya. Ya, orang-orang sedemikian dirawat sedemikian akhirnya berpaling, saudara-saudari. Tapi butuh satu kesetiaan ya, kita merawat mereka. Makanya tidak perlu banyak-banyak lah, 1 tahun 1 orang saja Anda punya domba yang sedemikian. Maka coba hitung, sudah berapa lama Anda di pemulihan? 5 tahun berarti 5 orang, 10 tahun berarti 10 orang, 20 tahun 20 orang, kan banyak kalau 1 tahun 1. Tapi kenapa kita tidak berbuah? Karena kita sendiri kurang minum, saudara-saudari. Kita sendiri banyak masalah di batin. Anda banyak masalah nggak hidupnya? Ya. Jangan menyalahkan situasi yang di luar. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, situasi yang di luar pasti selalu akan ada masalah. Anda yang punya bisnis pasti selalu ada masalah. Anda mau setia, ikut Tuhan, rajin memberi sedekah, pasti tetap ada banyak masalah, saudara-saudari. Ya. Satu-satunya masalah yang harus dibereskan itu bukan yang di luar, tapi yang di batin. Anda kekurangan air, saudara-saudari. Ya. Jadi ini yang membuat saya sangat terkesan itu adalah Romawi 2 yang poin A itu ya, garis besar hari ketiga. Oh Tuhan Yesus, satu-satunya masalah kita tuh sebetulnya kekurangan air. Begitu Anda kekurangan air karena Anda kurang minum, Anda dan saya sudah ada di tumpuan yang tepat, sudah ada di atas batu karang yang mengikuti kita.
airnya air yang sama sudah tersedia. Ya. Tetapi karena Anda kurang berlatih menyeru nama Tuhan, akhirnya banyak masalah. Ya. Istilah banyak masalah itu bukan yang di luar, saudara-saudari. Bukan masalah di luar bermunculan, bukan. Masalah yang bermunculan itu di dalam batin, gitu. Bermunculan di batin sebetulnya. Ya, tapi kalau Anda membangun satu kebiasaan, beritahu pada Tuhan, semua bereslah, ya. Kidungkan ini terus, ada kidungnya. Beritahu pada Tuhan, semua beres, saudara-saudari. Dikit-dikit beritahu Tuhan. Mau pergi kemana, beritahu Tuhan. Apa maksudnya beritahu Tuhan? Panggil namanya, panggil personanya. Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu. Terus dikit-dikit panggil dia. Katakan sesuatu kepadanya, panggil lagi. Jadi menyeru nama Tuhan itu bukan selalu harus, oh Tuhan Yesus, bukan begitu ya. Itu memang perlu pagi-pagi kita latih. Di mana-mana ketika situasinya memang pas, kita melatih sedemikian menghirup dia. Tetapi ada saatnya kita hanya berkata, Tuhan Yesus, tolong saya mau lakukan ini Tuhan. Ya, itu sudah betul-betul satu menyeru ya. Lalu ada tiba-tiba terjadi sesuatu, oh Tuhan Yesus tolong saya, kembalikan saya ke dalam roh Tuhan. Nah, dikit-dikit cerita, dikit-dikit curhat ya. Inilah beritahu pada Tuhan, semua bereslah. Ya, satu-satunya masalah, satu-satunya penyebab masalah apa? Kurang air, saudara-saudara. Ya, mungkin saat itu Musa juga kekurangan air ya. Waktu di Bilangan pasal 17, batu karang itu sudah dipukul 1 kali, keluar air. Lalu tiba di Bilangan pasal 20, nggak perlu dipukul lagi karena sudah 1 kali dipukul. Tuhan Yesus mati hanya perlu 1 kali. Tetapi di Bilangan pasal 20, bangsa Israel kekurangan air, masalah banyak ya. Mungkin Musa pun kekurangan air saat itu ya. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia tuh gak percaya, kata Tuhan tuh. Kalau Anda baca Bilangan 20, Tuhan berkata bahwa Musa dan Harun tuh tidak mempercayai Tuhan. Ya, dengan cara Musa memukul batu karang itu 2 kali ya, Tuhan berkata bahwa Musa dan Harun itu sebenarnya tidak percaya ya. Bayangkan, sekelas Musa masih bisa tidak percaya. Kenapa? Karena percaya atau iman itu bukan milik kita sebetulnya. Asalkan Anda kekurangan minum air, pasti Anda kurang iman, pasti. Iman itu bukan sesuatu yang permanen, bisa dipertahankan, sekali punya, selamanya punya, tidak. Iman itu adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat yang terus-menerus kita minum. Iman itu sama dengan kekuatan tubuh. Mungkin Anda kuat tubuh Anda, tetapi hanya ketika Anda cukup makanan. Ya, kekuatan tubuh Anda bukan bersifat permanen.
Kekuatan tubuh Anda itu karena ada suplai makanan yang terus-menerus masuk. Demikian juga iman. Musa yang sudah sedemikian luar biasa pengalaman dengan Tuhan masih bisa tidak percaya. Saya percaya alasan Musa memukul. Pertama, dia pukul 1 kali. Tek. Karena pengalaman di Bilangan pasal 17, dia pukul 1 kali keluar air. Ya, saat itu dia kekurangan iman. Ya, dia merasa harus mengulang lagi pengalaman di Bilangan pasal 17. Dia kekurangan iman. Kalau hanya sekedar bicara ke batu itu seperti yang Tuhan suruh, dia pukul 1 kali, tek, nggak keluar airnya. Sehingga harus dipukul 2 kali. Tek. Tuhan terpaksa demi menjaga kedudukan Musa, terpaksa mengeluarkan air. Karena kalau bangsa Israel nggak dapat air melalui Musa yang 2 kali pukul, itu membuat nama Tuhan sendiri yang jelek. Saya percaya pertama Musa mungkin pukulnya 1 kali, tek, nggak keluar airnya, ya. Lalu bangsa Israel kan mulai agak ragu, dipukul lagi 2 kali baru keluar. Tapi Tuhan melakukannya dengan keterpaksaan, karena demi menjaga bangsa Israel, gitu, ya. Nah, mungkin Anda pun sering dipakai Tuhan, khususnya Anda yang aktif di dalam hidup gereja, mungkin sering dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Tetapi sebetulnya Allah tidak berkenan kepada Anda. Allah melakukan itu karena hanya ada orang yang Anda layani, gitu ya. Mungkin Anda mendoakan orang itu disembuhkan. Anda mendoakan orang, tapi orang itu mungkin juga dapat masalah yang dibereskan. Tetapi Anda sendiri ada masalah dengan Tuhan. Sama seperti Musa ini, ya. Musa dikatakan tidak percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, semua masalah termasuk ketidakpercayaan kita, ya, itu bersumber dari kekurangan air. Ya, saat itu Musa marah. Marahnya di sini bukan marahnya Allah, tetapi benar-benar emosi alamiah Musa. Ya, jadi Musa itu sedang tidak mewakili Allah, ya, ketika dia marah itu. Tetapi Allah tetap memberikan air itu, mujizat itu tetap dilakukan. Hanya setelah itu baru Allah menghampiri Musa dan menyatakan, ya, kekecewaannya. Ya, sebetulnya itu suatu pengajaran untuk Musa, ya. Nah, itu kita harus mempelajari perkara ini dalam pengalaman kita. Ketika kita ingin membicarakan tentang Allah, ketika kita ingin mengajar kaum saleh, ya, hati-hati saudara-saudari. Kita tidak boleh menggunakan opini kita. Sebetulnya Allah itu tidak seperti yang kita ajarkan, gitu, ya. Tetapi kita mengajarkannya demikian karena opini kita berkata demikian. Contohnya dulu saya sering kalau sedang merawat atau mengunjungi kaum saleh, saya sering berkata, tenang, Tuhan pasti tolong, gitu kan. Tenang, Tuhan setia, Dia pasti menolong masalah Anda. Konteksnya saat itu dia punya hutang. Tanpa sadar saya membuat orang itu
percaya bahwa Tuhan pasti beresin utangnya gitu. Padahal belum tentu gitu. Ya, belum tentu. Tetapi saya berkata tenang, Tuhan pasti bereskan masalah Anda. Juga pernah waktu mengunjungi orang sakit, ya saya berkata tenang, Tuhan pasti sembuhkan. Nggak taunya nggak sembuh, malah meninggal dunia. Waduh, akhirnya keluarganya kecewa. Ya, kenapa? Karena sok tahu gitu. Sama seperti Musa. Musa tuh sok tahu gitu. Disuruh berbicara kepada batu itu malah dipukul sekali, 2 kali. Itu sok tahu itu. Itu membuat Allah tuh jadi nggak kudus gitu. Allah tuh dibuat menjadi kayak Allah-Allahnya orang lain. Ilah-ilah palsu. Kalau ilah-ilah palsu kan memang begitu janji-janjinya. Ya, kamu sakit pasti sembuh. Kamu punya hutang pasti dilunasin. Kamu ada masalah apa pasti Tuhan kasih. Tenang, Tuhan setia. Tuhan itu penolong. Banyak sekali orang Kristen mengajarkan Tuhan yang salah. Padahal belum tentu perlakuan Tuhan itu terhadap satu saudara berbeda dengan terhadap saudara yang lain. Terhadap satu saudari cara Tuhan memperlakukan sedemikian. Terhadap satu saudari yang lainnya cara Tuhan memperlakukan beda lagi. Ya. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, bagaimana kita bisa melayani banyak saudara-saudari yang beraneka ragam itu? Kebutuhannya yang hanya Allah yang tahu. Ada satu saudara yang memang Allah biarkan tetap sakit. Ada satu saudara yang Allah segera sembuhkan. Ada satu saudari yang hidupnya baik, dapat suami yang mapan. Ada satu saudari lagi padahal setia, dapat suaminya kok seperti itu. Beda-beda cara Tuhan. Kalau kita pukul rata, oh Tuhan begini, oh Tuhan begitu, menurut pengalaman yang subjektif bagi kita, maka kita tidak mewakili Allah. Itulah yang terjadi pada Musa. Musa hidup di dalam alamiahnya saat itu, tidak mewakili Allah. Kenapa? Karena kurang air, kurang menyeru nama Tuhan, ya, kurang berada di dalam Roh. Oh Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudari, ada banyak perasaan sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tetapi semoga pembagian nikmat saya ini boleh menjadi berkat. Ya, sekarang masih ada waktu sedikit, silahkan saudara-saudari menambahkan berbagi nikmat. Mungkin ada poin-poin yang belum saya sampaikan, silahkan sampaikan. Atau boleh membagikan perasaan apa yang sudah saudara-saudari dengar. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudari kita menanggapi apa yang sudah disajikan dengan berbagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Saya juga menikmati apa yang disampaikan saudara-saudari ya. Tadi dikatakan bahwa
masalah yang utama adalah kekurangan air ya. Bukan masalah yang di luar ya. Mungkin memang mengalami masalah bisnis, persoalan apapun, kesehatan dan lain-lain. Tetapi yang perlu dibereskan ada yang di dalam ya. Ketika kita minum dia dan hal praktis yang bisa dilakukan meminum dia dan menyeru namanya ya. Oh Tuhan Yesus, dengan kita menyeru namanya, memanggil dia. Tadi dikatakan yang saya juga terjemah ya, memanggil, memberitahu ya, segala hal, segala perkara, apapun ya kita, oh Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita belanja, ketika kita dimanapun ya, kita perlu menyeru nama Tuhan. Minum air dari batu karang itu ya, sehingga tadi dikatakan Musa dia memukul sampai 2 kali ya, itu juga dikatakan karena kurang minum ya. Nah ini pun juga menjadi kita pagi hari ini, biarlah kita juga terus minum dia, tidak kekurangan dia, tidak kekurangan air hayat itu. Amin, puji Tuhan. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Masih ada waktu saudara-saudari yang lain? Amen. Amen. Ya, saudara-saudari kita mungkin sudah berada di tumpuan yang tepat. Tetapi kalau kita tidak baik-baik kembali ke dalam roh, maka kita hanya duduk di dalam tumpuan yang tepat, tetapi belum tentu kita menikmati air hayat. Untuk menikmati air hayat, kita harus maju tidak hanya di tumpuan yang tepat, tetapi harus melatih roh, kembali ke dalam roh, berseru, memanggil nama Tuhan, dan bersama-sama. Ketika kita berseru, memanggil nama Tuhan, kita kembali ke dalam roh, maka kita akan sama-sama di setiap tumpuan kita sama-sama minum dari air yang sama. Bahkan kita minum sampai kita dipenuhi. Inilah yang membuat kita menjadi bergirang. Dengan kita bergirang di dalam Tuhan, maka saudara-saudari, secara otomatis masalah di luar terselesaikan. Kita belajar melatih untuk memperhatikan manusia batinnya yang perlu dipuaskan oleh roh itu. Supaya saudara-saudari, kalau ini stabil, kita terus-menerus memperhatikan manusia batinnya kita dan dipuaskan oleh roh hayat, maka kita akan seperti tadi dikatakan melihat gelombang di dalam akuarium. Kita akan melihat semua masalah, namun kita tidak tercebur di dalamnya. Kita akan melihat masalahnya. Kita perlu terus-menerus minum minuman rohani dari mata air hayat itu bersama-sama. Sampai kita kegirangan. Sampai kita betul-betul menimba mata air keselamatan. Oh Tuhan Yesus. Hal ini tidak boleh kurang di atas diri kita, saudara-saudari. Kalau kita kurang, maka pengalaman rohani kita akan seperti Musa. Oh,
Kita akan beropini di dalam penghidupan gereja kita, beropini terhadap saudara-saudari yang ini, yang itu. Tetapi kalau kita baik-baik kembali ke dalam Roh, menikmati sumber mata air hayat sampai kita kegirangan, maka kita, perkataan kita, tindakan kita di dalam Roh. Dengan demikian Allah dikuduskan melalui kita. Puji Tuhan. Masih ada satu saudari bisa bagi nikmat. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya menikmati di bagian yang terakhir, paragraf yang kedua dari bagian yang terakhir. Di sini dikatakan bahwa kita hanya perlu mengambil tongkat, lalu datang kepada bukit batu itu. Yang Tuhan perintahkan itu tidak perlu dipukul, ya, artinya kita hanya meletakkan tongkat itu dan kita katakan bukit batu itu akan mengeluarkan air. Jadi mengambil tongkat itu sama artinya dengan kita bersandar penuh kepada Kristus. Sandar penuh kepada Kristus, lalu dengan Kristus yang ada pada kita, kan tongkat sudah ada di tangan kita, artinya Kristus sudah bersama-sama dengan kita. Kita tinggal berkata kepada bukit batu itu, kepada setiap permasalahan kita tidak perlu marah dengan masalah itu, kita tidak perlu beropini terhadap masalah itu, kita tidak perlu bertanya, kenapa masalah ini harus terjadi? Tuhan, kenapa saya begini? Tetapi di sini dikatakan, kita hanya katakan, bukit batu itu akan mengeluarkan air. Artinya permasalahan kita akan terselesaikan oleh tongkat itu, oleh kuasa dari tongkat itu, oleh kuasa dari ketersalipan Kristus yang ada di dalam kita, bersama kita. Maka kita bisa melewati setiap bukit-bukit pencobaan, setiap permasalahan kita di dalam kemenangan Kristus. Di sini dikatakan kita memiliki suplai limpah lengkap hayat itu yang menjadi saluran, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang mengalirkan hayat kepada setiap orang yang kita jumpai. Ini kenikmatan yang saya nikmati pagi ini. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh kami perlu diri-Mu. Kami perlu aliran-aliran air hayat. Amin. Tuhan, kami kurang air hayat. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sumber air hayat itu. Amin. Oh, bahwa kami terus mengalami aliran-aliran air hayat, meraikan dahaga kami, menikmati sungai kegirangan. Oh Tuhan, penuhi kami dengan aliran-aliran-Mu. Oh, supaya aliran air itu melimpah atas setiap kami. Sehingga apa yang kami perkatakan, kami kerjakan, kami lakukan, semua berdasarkan aliran air hayat. Dengan demikian kami terus menikmati suplai limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Dengan demikian Tuhan dikuduskan melalui kami. Puji Tuhan. Amin. Kasih saudara-saudari. Tuhan berkati saudara-saudari. Amin.